Merinding banget karma tabur tuai yang akan didapatkan seseorang yang sudah menzolimi keluarga kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas merinding banget hukum karma tabur tuai yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang pernah menzolimi keluarga kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan langsung saja seperti apa yang terjadi. Saya rasa kamu tahu ya, dalam situasi saat ini siapa-siapa saja pihak-pihak yang memang juga menzolimi keluarga kamu, menyakiti keluarga kamu, dan juga saya rasa di beberapa waktu yang lalu pun kamu juga pernah berinteraksi negatif dengan dia. Sehingga apa, memang ada beberapa pihak, dan memang mohon maaf ya, dari situasi kartu ini memang circle-nya nggak terlalu jauh. Jadi bisa kita asumsikan dari ketiga kartu yang ada di depan teman-teman ini, pihak yang menzolimi kamu itu bukan orang lain, tapi justru dari keluarga sendiri. Sehingga emang kalau bisa dikatakan di dalam keluarga sendiri pun juga ada benalu gitu loh, ada musuh dalam selimut yang terkadang dia juga pura-pura baik di depan kamu, tapi ternyata dia di belakang kamu dalam kondisi yang sebaliknya. Jadi emang juga memang orang inilah yang sebenarnya kamu tahu siapa di dalam keluarga besar kamu yang selama ini bermuka dua, pura-pura baik tapi sebenarnya dia punya intensi yang lainnya. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam kondisi saat ini kamu pun juga harus betul-betul waspada. Kamu juga harus betul-betul berhati-hati dengan orang ini. Karena kalau kamu tidak berhati-hati dengan orang ini, ya maka otomatis ini juga nanti akan menimbulkan masalah. Sehingga apa? Jaga jarak. Bukan bermaksud sombong ya, tapi kamu harus jaga jarak dengan orang ini. Jangan terlalu berinteraksi dengan orang ini secara keseluruhan. Karena ketika kamu terlalu berinteraksi secara keseluruhan dengan orang ini, maka tentu saja ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus yang akan terjadi. Sehingga emang kalau bisa dikatakan dalam posisi yang muncul, tetap harus bisa untuk lebih aware, tetap harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan posisi yang terjadi. Karena kalau kamu tidak berhati-hati, tentu ini juga nanti akan bisa menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus yang akan ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, jangan terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan. Walaupun secara personal kamu juga masih merasakan ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya, tapi kamu juga harus bersyukur. Karena walaupun memang ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, tapi kamu juga masih mampu untuk menyelesaikan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi secara keseluruhan. Dan memang juga fitnah-fitnah mereka itu juga akan terus muncul. Sehingga di sini kalau bisa dikatakan ya kamu juga harus bisa untuk lebih waspada. Kamu juga bisa dikatakan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa situasi yang terjadi. Karena kalau kamu tidak berhati-hati, mereka juga masih akan terus memfitnah kamu. Memang saat ini mereka sedang sakit hati. Mereka sedang terkena karma dengan apa yang mereka perbuat kepada siapapun itu, termasuk kepada diri kamu. Tapi kalau bisa dikatakan mereka pun juga dalam satu fase dan juga berada di dalam satu kondisi yang masih merasakan adanya beberapa hal yang gak suka dari diri kamu. Jadi ya walaupun diri mereka saat ini terkena karma, diri mereka saat ini terkena beberapa masalah, tapi mereka pun juga berada dalam satu keadaan yang memang juga sepertinya masih berada dalam satu kondisi yang masih berusaha untuk memfitnah kamu dan juga keluarga kamu, menzolimi kamu dan juga keluarga kamu. Jadi ya saya rasa di sini memang kalau bisa dikatakan kamu pun juga harus berada dalam situasi yang harus betul-betul waspada dan juga berhati-hati. Karena bukan tidak mungkin dia juga akan terus mengganggu, dia juga akan terus mengusik ketenangan yang ada di dalam keluarga kamu. Jadi ya saya rasa kamu juga harus betul-betul memperhatikan keadaan-keadaan yang muncul, supaya apa, nanti ke depannya juga tidak memunculkan beberapa perkara-perkara yang tidak baik yang ada di dalam posisi personal diri kamu dan juga keluarga kamu. Dan sebenarnya karma apa sih yang sedang mereka hadapi? Karma apa yang sedang mereka rasakan saat ini? Yang pertama adalah mereka sakit hati dengan omongan orang lain. Artinya apa? Dia selalu saja mudah tersinggung dengan omongan orang lain. Nah, kamu tentunya juga tahu gitu loh. Di dalam keluarga besar kamu itu siapa-siapa saja manusia-manusia yang selalu saja tersinggung dengan omongan orang lain.
Nah, saat ini dia sedang tersakiti hatinya karena ada beberapa perkataan orang lain yang merendahkan mereka. Jadi di sini kalau bisa dikatakan kalau bicara soal karma, justru yang malah membalas karma itu bukan diri kamu secara langsung, tapi ada perantara dari orang lain. Jadi ya saya rasa bisa dikatakan dalam posisi saat ini, memang karma buruk itu akan terjadi pada diri mereka yang memang akan diwakilkan oleh orang lain. Jadi di sini kamu juga nggak perlu susah payah gitu ya untuk membalas perbuatan keji mereka, karena sudah ada orang lain yang mewakilkan itu. Dan kemudian juga memang bukan hanya soal sakit hati saja yang dirasakan, tapi juga sakit secara fisik. Tanpa kamu sadari, keluarga orang yang menzolimi kamu saat ini juga sedang merasakan sakit secara fisik ya, salah satu anggota keluarganya. Sehingga apa? Memang dalam situasi saat ini pun kamu juga mungkin jahatnya gini ya. Jahatnya dalam situasi yang terjadi adalah mereka tidak langsung meninggal, tapi sakit dulu. Artinya apa? Biarkan mereka itu merasakan situasi yang dimana sakit terkait dengan apa yang terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan, dalam posisi yang muncul saat ini mereka juga sedang tertekan dengan penyakitnya. Mereka juga sedang merasakan sakit yang betul-betul bertubi-tubi. Karena apa? Mereka pun juga uangnya habis untuk berobat ke sana kemari. Sehingga bisa dikatakan dalam konteks saat ini mereka pun juga merasakan adanya situasi keuangan yang bermasalah karena uang mereka itu juga habis ternyata untuk berobat ke sana kemari. Jadi kamu tentu tahu siapa saja orang di dalam keluarga kamu yang saat ini sedang ada anggota keluarganya yang sakit dan juga sedang merasakan ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak sehat secara posisi finansial. Kamu tentu tahu siapa-siapa saja orang-orangnya dan siapa saja yang dia lakukan dan apa saja yang mereka lakukan kepada diri kamu. Kamu tentu tahu siapa saja orangnya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri. Kenapa saya katakan kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri? Karena dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, mereka saat ini pun juga merasakan adanya beberapa kondisi yang betul-betul sedang merasakan situasi yang seperti itu. Jadi ya memang kalau bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi ya memang biarlah saja seperti itu, karena yang terpenting saat ini adalah kamu juga terus bisa untuk menyikapi segala situasi yang ada dengan baik dan kamu juga jangan cemas. Jangan khawatir, karena apa? Kerja keras kamu juga nanti akan membuahkan hasil. Jadi fitnah-fitnah mereka, omongan buruk mereka itu hanya akan menjadi pengganggu saja. Dan yang terpenting kamu jangan mudah terganggu. Tetap buktikan dengan segala situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Kalau ternyata setelah kamu difitnah, dizolimi, justru kehidupan kamu akan semakin berubah menjadi lebih baik. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan situasi yang bagus yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa pihak keluarga kamu tentu saja tahu siapa saja orang yang seperti ini dan semoga ini bisa membantu menjadi motivasi, bisa membantu menjadi referensi bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hari Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.